Kembali lagi dengan saya Fatra dan juga Mbak Lulu di persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas Keluarga Bahagia. Kita masih membahas tema terapi warna untuk kecantikan dan estetika. Nah, seru banget di segmen sebelumnya, ini kita ngebahas soal mandi bunga. Ini boleh dong gimana sih caranya kita mandi bunga gitu? Apakah bunga ditaruh atau dikasih air terus langsung kita siram aja atau gimana gitu? Nah, jadi sebelumnya Patra saya jelasin dulu tentang mandi bunga ya, karena ada beberapa pengertian masyarakat tentang mandi bunga ini adalah suatu hal yang mistis atau klinik gitu ya, karena kebanyakan nonton film-film horor ya, tapi sebetulnya bukan. Jadi mandi bunga itu adalah sebuah tradisi, kalau sekarang itu disebutnya spa, itu kan juga pakai rendaman air bunga ya. Jadi ini sebetulnya sebuah tradisi untuk membersihkan energi negatif yang ada di tubuh kita. Dan bunga-bunga ini yang kita manfaatkan adalah warna dan getarannya, bukan aromanya. Dan mandinya juga nggak khusus, nggak harus tengah malam. Jadi kalau bunga-bunga yang kita gunakan untuk mandi bunga berdasarkan terapi warna itu tekniknya sangat gampang, Patra. Pertama-tama kamu rendam bunga-bunga itu di dalam baskom plastik ya, atau baskom kaca, jadi nggak boleh yang dari stainless. Lalu dijemur di bawah sinar matahari selama 3 jam atau 4 jam. Sehingga bunga-bunga itu tadi getarannya benar-benar menyatu dengan air. Nah, setelah 3 atau 4 jam kita rendam, lalu bunganya kita singkirkan. Airnya aja yang kita pakai buat mandi, bisa ditambahkan ke dalam bak mandi atau mau langsung pakai air bunga itu aja sebagai bilasnya nggak apa-apa. Tapi caranya adalah seperti itu. Jadi bukan aromanya yang kita ambil, tetapi warna dan getarannya yang kita manfaatkan untuk membersihkan energi negatif yang ada di tubuh dan wajah. Dan harus bunga asli ya, nggak bisa bunga palsu kayak gini? Iya, nggak bisa bunga palsu karena nggak ada getaran, dia nggak bergetar. Bukan makhluk hidup ya? Iya. Oke, jadi bunganya spesifikasi nggak? Harus apa gitu bunganya? Enggak, atau bebas semua bunga aja, bisa? semua bunga bisa. Jadi misalnya ketemu bunga sepatu, kembang sepatu, atau ketemu bunga apa tuh namanya yang di pinggir-pinggir jalan itu bunga telang gitu ya, atau ketemu bunga Kamboja bisa. Kamboja putih, Kuning, ada warna pink juga. Nah, itu ada dampak apa itu misalnya dengan warna itu misalnya? Warna-warna itu kan tergantung dengan warna itu sesuai dengan gelombang, panjang gelombang dan memiliki getaran masing-masing. Jadi kalau misalnya kamu pakai bunga kenanga itu warnanya kuning kehijauan, hijau kekuningan gitu ya. Itu nanti energi yang berupa rasa sakit hati, berupa rasa Menenangkan sedih, gitu ya dia fungsinya calming untuk menenangkan. Jadi kalau misalnya kamu sulit tidur, kamu pakai bunga-bunga kayak lavender, terus anggrek ungu atau bunga telang yang berwarna ungu ya, itu bisa untuk releasing. Jadi kamu bisa deep sleep. Seperti itu. Tapi kalau kamu butuh energi yang lebih, misalnya besok mau keluar kota atau besok mau ada acara besar, kamu pakai bunga mawar yang warna merah. Kayak gitu. pernikahan ya? Ya, pernikahan tuh kenapa pakai mawar? Untuk membangkitkan semangat dan happy, rasa bahagia. Jadi auranya gitu ya? Auranya jadinya keluar kayak gitu. Kalau itu harus bunga ya? Maksudnya bisa daun atau kan tadi hijau bisa menenangkan. Ya, dengan bisa, daun bisa pakai daun pandan bisa. Wangi tuh itu jadi kayak makanan ya. Cuma kan nanti efeknya lapar ya orang kalau nyium kamu ya. Terus apa lagi nih selain bunga? Warna yang bisa, buah-buahan bisa nggak? Kalau buah-buahan dimakan aja biar vitamin C dan vitamin yang lain bisa diserap sama tubuh. Jadi kalau yang buat mandi itu, yang buat massage itu tadi kita sebut aura soma, lalu yang buat mandi kita pakai getaran bunga-bunga, bisa juga kita menggunakan
solarisasi atau air pelangi tadi seperti yang pertama kita bahas, dan itu bisa untuk spray wajah. Jadi di spray Iya, aja iya. biar Jadi air yang dimasukkan ke dalam botol berwarna lalu kita jemur selama 2 jam, dan airnya itu masukin ke botol-botol spray untuk plastik pressing. ya, nggak boleh kaca ya? Iya. Kalau Kenapa? yang dijemur harus kaca. Oh, yang Nggak boleh dijemur, plastik. oh gitu Bunda. Jadi yang dijemur itu harus kaca, terus masukin ke plastik. Ya. Kenapa kalau misalnya wadahnya plastik nggak boleh ya? Kalau plastik dia tidak menyimpan spektrum matahari. Jadi plastik ketika dipanaskan di bawah sinar matahari dia akan melepaskan zat-zat kimia yang berbahaya. Jadi kita menggunakan botol beling berwarna, atau kalau tidak ada botol beling berwarna bisa pakai botol putih yang kita lapisi dengan plastik mika berwarna. Oke, kalau tadi kita ngebahas soal terapi warna untuk kecantikan. Kalau untuk estetika penampilan gimana tuh? Kalau estetika ini lebih ke pemilihan warna busana, warna make up yang serasi. Jadi kayak misalnya kita memiliki kulit sawo matang, ya kita menggunakan baju-baju yang tidak berwarna kuning stabilo misalnya, gitu ya. Jadi selain kita juga akan merasa tidak nyaman dan orang lain yang melihat juga akan merasa tidak nyaman. Lalu ketika kita memiliki tubuh yang terlalu kurus, jangan sering menggunakan warna-warna gelap. Jadi harus warna yang agak terang sehingga Seimbang gitu ya? tubuhnya tuh tampak gitu ya. Begitu pula sebaliknya ketika memiliki tubuh yang besar, big is beautiful kan katanya ya. Ingin menggunakan warna terang boleh-boleh aja, tapi dikasih aksen yang agak gelap. Jadi jangan terlalu polos gitu ya? Jadi penggunaan warna yang serasi itu lebih enak dilihat. Oh, itu berarti masuknya ke estetika penampilan. Kalau kecantikan itu tadi make up masuk ya? Estetika tuh? Estetika. Oke, berarti kalau kecantikan yang dimaksud di sini adalah kecantikan dari dalam, inner beauty ya. gitu. Nah, terus gimana nih tips and triknya biar inner beauty kita itu tetap terjaga positifnya, bagusnya, cantiknya gitu. Nah, selain dari tadi terapi dengan bunga, ada lagi nggak terapi warna yang? Jadi untuk menjaga keseimbangan ya antara kesehatan fisik dan psikis sehingga kita selalu tampak happy, tampak bahagia, dan orang lain yang melihat juga kayaknya enak-enak aja gitu ngelihat. Itu dengan cara kita mengatur pola makan, pola tidur, gaya hidup, dan kestabilan emosi yang paling penting. Nah, kembali lagi ketika kita agak sedikit galau, kacau atau apa, bisa dengan menatap warna, meditasi dengan warna-warna tertentu seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, Patra. Nah, kalau misalnya dengan sekarang tuh banyak banget ya, Mbak Lulu, lampu yang warna-warni, itu bisa menjadi terapi? Bisa. Tapi untuk menjadikan itu sebuah terapi butuh tata cara dan prosedur. Jadi bukan hanya sekedar lampu yang warna-warni aja jadi terapi, tidak. Tapi ada aturan, tata cara, dan prosedur yang harus kita ikuti agar lampu tersebut menjadi sebuah terapi. Jadi untuk terapi lampu kita menggunakan sebuah ruang yang kedap cahaya, yang nggak ada cahaya dari manapun, jadi dia kedap, benar-benar kedap. Lalu klien yang ingin melakukan terapi juga harus menggunakan baju warna putih berbahan katun. Karena dengan baju berwarna maka efek dari cahaya lampu itu tidak akan maksimal. Jadi kita menggunakan baju berwarna putih berbahan katun agar lampu yang di tubuh kita yang disinari oleh lampu itu bisa menyerap terapi warna tersebut. Nah, untuk terapi lampu ini juga bisa untuk kecantikan loh, Patra. Jadi misalnya kalau kita di rumah punya lampu berwarna biru, ya. Sebelum tidur kita pasang aja lampu berwarna biru untuk
menyinari sekitar wajah, tapi juga nggak boleh kelamaan. Jadi penggunaan terapi lampu itu hanya 30 menit sampai 45 menit. Setelah itu kita menggunakan warna penyeimbangnya. Misalnya kayak warna biru itu penyeimbangnya warna merah. Jadi setelah wajah kita disinari lampu warna biru, lalu disinari lampu warna merah selama 15 menit. 45 menit lampu warna biru, 15 menit lampu warna merah. Harus diseimbangin ya. Itu kalau biru tadi untuk kecantikan. Itu untuk supaya kita tidurnya nyenyak. Oh, untuk menenangkan ya. Iya, kalau kita tidur nyenyak, kita bangun pagi kan fresh tuh wajahnya. Dan sel-sel tubuh kita juga bekerjanya optimal untuk perbaikan, termasuk perbaikan kulit. Oh, berarti Bunda di rumah bisa itu dengan Bisa. lampu yang sekarang kan banyak tuh yang warna-warni Iya. itu RGB apa segala macam itu bisa ya ternyata. Bisa. Ya? Jadi misalnya lampu kamar tidur anak, itu kita gunakan lampu warna biru supaya dia tidurnya nyenyak. Supaya ketika dia bangun, dia dalam kondisi yang sehat, seger, buger gitu ya. Tapi kadang-kadang dengan warna lampu yang seperti itu bikin pusing. Itu Kalau kenapa tuh ya? sampai pusing artinya ada gangguan di tubuh kita yang berhubungan dengan organ-organ tertentu. Nah, kalau untuk gangguan terhadap organ-organ tertentu nanti bisa konsultasi langsung aja. Langsung ya Bunda. Tapi sayangnya kita harus jeda sejenak, makanya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Persembahan untuk Bunda. Bunda Cerdas Keluarga Bahagia.